Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel YouTube Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kita ingin membahas tentang filsafat dan makna kehidupan. Kalau kita berbicara filsafat, kita akan bertemu dengan kata dalam bahasa Yunani yang kita kenal secara umum disebut dengan filosofia. Filosofia merupakan love of wisdom, cinta akan kebijaksanaan. Tetapi sesungguhnya filsafat tidak sebatas cinta kebijaksanaan sampai setakat itu saja. Karena cinta kebijaksanaan tidak cukup untuk dikatakan sebagai orang yang telah berfilsafat. Karena bukan cinta kebijaksanaan namanya kalau seseorang itu tidak cinta dengan reason, tidak cinta dengan nalar. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang cinta dengan penalaran yang benar. Karena itu bisa dikatakan bijak. Bijak dalam hal konteks filsafat adalah mampu bernalar dengan baik, yaitu orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan dengan fallacies. Nah, filsafat juga ada kemiripan dengan matematika. Satu persamaan yang sama antara filsafat dengan matematika adalah kedua-duanya sama-sama ingin menguji konsistensi. Jadi matematika dan filsafat sama-sama ingin memelihara keruntunan dalam penalaran. Karena bernalar dalam matematika dan bernalar dalam filsafat, jika salah akibatnya akan fatal. Jadi salah bernalar dalam matematika, salah bernalar dalam filsafat, konklusinya dibatalkan oleh gagal nalar. Dan konklusi itu mengakibatkan disebut dengan fallacies. Jadi berpikir fallacies adalah didefinisikan sebagai kesalahan berpikir. Seolah-olah produk berpikirnya itu benar, seolah-olah hasil berpikirnya itu benar, tetapi logikanya cacat atau kita sebut dengan kecacatan logika itu sendiri. Jadi karena itu seluruh pengetahuan adalah untuk menguji konsistensi di dalam listening atau di dalam penalaran. Para sahabat yang budiman, filsafat sesungguhnya membantu kita untuk terbiasa menguji asumsi, mempersoalkan hipotesis. Jadi dalam filsafat belajar memungkinkan kita, kalau kita belajar secara umum di luar filsafat, maka kenikmatan belajar akan kita dapatkan setelah persoalan menemukan jawabannya. Jadi ketika masalah kita temukan jawaban, persoalan kita temukan jawaban, maka disitulah datangnya kenikmatan. Tetapi kalau masuk kita ke alam filsafat, memungkinkan kita menemukan kenikmatan dalam proses ketidaktahuan dan menjadikan semakin nikmat tatkala kita semakin dalam masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari jawaban yang tidak memiliki tanda titik. Jadi sekali lagi, kalau kita masuk ke alam non-filsafat, maka kenikmatan belajar akan kita rasakan di saat persoalan bisa dituntaskan dan jawaban bisa ditemukan. Tetapi memasuki alam filsafat, kenikmatan akan kita temukan tatkala
kita berada dalam proses ketidaktahuan. Dan ketika ketemu jawaban, kenikmatan akan semakin nikmat apabila ditimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dengan jawaban-jawaban yang tidak mengenal tanda titik. Karena itu, ruang kenikmatan filsafat adalah ketika kita memikirkan yang orang lain tidak pikirkan. Ketika kita mengatakan belum selesai, ketika orang lain mengatakan sudah selesai, orang lain sudah mengatakan finish, tetapi masuk ke dalam ruang filsafat, apa yang kata orang lain sudah selesai, dalam konteks filsafat itu baru berawal. Saudara-saudara yang saya muliakan, filsafat sebagai alat berpikir atau metode berpikir harus menganggap seluruh kehidupan publik dapat dipantau melalui filosofi atau berpikir filosofis. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah koherensi di dalam berargumen. Jadi dalam filsafat itu sesungguhnya dibutuhkan juga antagonis. Anda dikatakan baik ketika Anda didekatkan dengan orang yang tidak baik. Anda dikatakan ganteng ketika Anda didekatkan dengan orang yang jelek. Anda dikatakan cantik ketika didekatkan dengan orang yang tidak cantik. Jadi antagonis itu dibutuhkan sesungguhnya di dalam melihat kebenaran-kebenaran. Persoalannya sekarang adalah kita selalu berusaha menyembunyikan kebenaran. Bahkan ide-ide cerdas itu di hadapan sang pemilik otoritas, lidah kita keluh, hati kita tumpul untuk mengucapkan kebenaran. Seolah-olah apa yang dikatakan seseorang yang menggunakan baju kebesaran bernama otoritas, apa saja yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Dan celakanya, pemilik otoritas itu menikmati suasana itu, yang pada akhirnya muncullah orang-orang yang feodal, organisasi yang feodal, diisi oleh orang-orang yang feodal. Dan kesimpulannya, mustahil feodalistik dapat bertemu dengan pikiran akal sehat. Jadi, saudara-saudara, kalau kita tanyakan dengan pertanyaan yang mendalam bagi diri kita, pertanyaan yang mendalam dalam filsafat adalah mengapa kita masih hidup? Dengan kita bertanya mengapa kita masih hidup, kita akan mengenal untuk apa kita hidup. Dan agama mengajarkan kepada kita, jika Anda ingin mengenal Tuhanmu, maka kenalilah dirimu terlebih dahulu. Dan ketika kita bertanya secara mendalam, mengapa kita masih hidup sampai hari ini? Itu adalah pertanyaan untuk mengenal diri kita sendiri. Dan apabila kita mampu mengenal diri kita sendiri, saat itulah kita mampu mengenal siapa yang menciptakan kita. Dan kata kuncinya adalah, mari bernalar dengan baik dan jangan mau menyembunyikan kebenaran di balik baju otoritas kekuasaan. Demikian, terima kasih.